lulus mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang dibimbing oleh Gunafi Inayati Zahra SE MSI CTT. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai penilaian income dalam model kosum. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Livi Aprilia Salima dengan NIM 2024 12 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Gita Melinda dengan NIM 2024 Oke, pertama yaitu tentang apa itu pengendalian intern. Pengendalian intern adalah proses yang dijalankan oleh entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang 1. Keandalan pelaporan keuangan, 2. Kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, 3. Efektivitas dan efisiensi dalam operasi. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab terkait pengendalian intern. 1. Manajemen mendesain dan melaksanakan secara efektif pengendalian internal entitas. 2. Dewan Komisaris dan Komite Audit menentukan apakah manajemen sudah memenuhi tanggung jawab keuangan. Ketiga, ada auditor internal memeriksa dan mengevaluasi apakah pengendalian internal sudah memadai atau tidak. Yang keempat, ada auditor independen, yaitu menemukan kelemahan pengendalian internal dan mengomunikasikannya pada manajemen. Selanjutnya ada komponen pengendalian intern, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian atau kontrol environment terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak. Para direktur dan entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas. Lingkungan pengendalian merupakan landasan yang diatasi sistem pengendalian internal, dibangun dan dijalankan untuk 1. Mencapai tujuan-tujuan strategis, 2. Menghasilkan pelaporan yang dapat diandalkan, baik pelaporan keuangan untuk para pemangku kepentingan internal maupun eksternal, 3. Berjalannya usaha secara efektif dan efisien, 4. Taat terhadap semua ketentuan hukum dan undang-undangan yang berlaku, 5. Mengamankan hasil. Yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berpengaruh buruk terhadap capaian tujuan organisasi. Penilaian risiko meliputi proses yang dinamis dan berkilauan dan mengidentifikasi dan menilai risiko yang berdampak terhadap tercapainya tujuan. Setelah perusahaan merumuskan tujuannya, barulah risk assessment dapat dimulai. Dalam perumusan risk assessment, ada dua istilah, yaitu identifying the risk dan assessing the risk. Dalam identifying the risk, kita menginventarisasi risiko-risiko apa yang bisa mengancam tujuan organisasi. Dalam assessing the risk, kita ingin mengetahui berapa probabilitas terjadinya peristiwa atau event yang menjadi ancaman dan seberapa dahsyatnya ancaman itu. Lalu yang ketiga ada kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian atau control activities adalah tindakan yang diambil Dewan Komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lain untuk menangani risiko dan meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Kegiatan pengendalian relevan dengan suatu audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Otoritas yang sesuai atas transaksi dan kegiatan. 2. Pemilahan tugas yang memadai. 3. Pengendalian atas pengembangan proyek dan akuisisi perusahaan baru. 4. Pengendalian atas pengelolaan dan perubahan yang dilakukan. 5. Merancang dan menggunakan dokumen dan catatan. 6. Pengamanan aset, catatan dan data melalui
pemberantasan akses kepada orang-orang yang sudah ditetapkan. 7. Pemeriksaan kinerja secara independen. 8. Penggunaan aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang mengendalikan IPO atau Input Processing dan Output. Komponen pengendalian intern yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Informasi yang bermutu tinggi harus dikomunikasikan secara tepat. Informasi yang bermutu tinggi ditentukan oleh 3 sifat yaitu relevan, akurat, dan tepat waktu. Komunikasi bukan saja dengan pihak-pihak di dalam organisasi tetapi juga pihak-pihak luar seperti customer, supplier, dan auditor eksternal. Untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor menentukan yang pertama, kelas transaksi utama entitas, yang kedua, bagaimana transaksi dimulai dan dicatat, yang ketiga, catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya, yang keempat, bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan, yang kelima, sifat serta rincian proses laporan keuangan yang diikuti, termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian di dalam buku besar umum. Selanjutnya, komponen pengendalian intern yang kelima yaitu kegiatan pengendalian atau monitoring aktivitas. Pengendalian yang tidak dipantau cenderung melemah dengan berjalannya waktu. Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan pengendalian intern terus berjalan efektif. Jika pengendalian dirancang dan dijalankan dengan benar, organisasi akan mendapatkan manfaat karena memungkinkan yang pertama, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal pada waktunya, yang kedua, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Yang keempat, diterbitkan sertifikasi atau asersi secara periodik mengenai efektivitasnya pengendalian internal. Selanjutnya ada tujuan pengendalian intern. Yang pertama, tujuan operasi. Hal ini menyinggung efektivitas dan efisiensi dari operasi entitas, termasuk tujuan kinerja, operasional, dan keuangan, dan menjaga aset dari kehilangan atau kerugian. Yang kedua, tujuan pelaporan. Terkait pelaporan keuangan, baik internal maupun eksternal, dan melindungi reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi, dan hal lainnya yang diatur oleh regulator pembuat standar yang diakui ataupun kebijakan entitas. Yang ketiga, tujuan kepatuhan terkait dengan ketaatan terhadap hukum dan regulasi. COSO atau Committee of Sponsoring Organization. COSO adalah singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of Third Way Commission, yaitu suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Model COSO adalah salah satu model pengendalian intern yang banyak digunakan oleh para auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian intern. Yang terakhir ada kesimpulan dari materi pengendalian intern dengan model COSO. Pengendalian intern COSO adalah proses dinamis yang perlu dievaluasi dan diselesaikan seiring perubahan lingkungan bisnis dan resiko. Penerapan COSO bukan hanya kewajiban, tetapi sebagai alat strategis untuk mencapai visi dan misi organisasi dengan jaminan yang wajar. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait pengendalian intern dalam model COSO. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di tempat yang sudah disediakan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bu Nevi Inayati Zahro, SEMSI CTB, selaku dosen umum. Kami juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dari kami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.